Manfaat mandi garam secara spiritual ya teman-teman ya. Itu ada 5 poin. Yang pertama, membersihkan energi negatif dan ruqyah. Melindungi diri dari gangguan gaib. Bisa untuk membuka aura, untuk asihan dan daya tarik. Kemudian yang kelima, menguatkan energi doa dan meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi tentang manfaat mandi garam krosok. Garam krosok itu garam kasar ya teman-teman ya. Ini kita lihat dari sudut pandang spiritual dan psikolog. Namun sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya, di like, diberikan tanggapan video ini di kolom komentar ya teman-teman ya. Selanjutnya kalian share. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Manfaat mandi garam secara spiritual ya teman-teman ya. Itu ada 5 poin. Yang pertama, membersihkan energi negatif dan ruqyah. Melindungi diri dari gangguan gaib. Bisa untuk membuka aura, untuk asihan dan daya tarik. Kemudian yang kelima, menguatkan energi doa dan meditasi. Sekarang kita lihat untuk membersihkan energi negatif dan ruqyah. Garam dipercaya menyerap dan mengurai energi buruk yang menempel pada tubuh atau aura kita, seperti energi jahat dari orang lain berupa iri, dengki, santet, dan bekas aura dari tempat angker atau toksik. Kemudian membersihkan energi negatif dari tubuh dan rumah. Mandi plus cipratkan air garam ke sudut ruangan itu untuk membersihkannya ya teman-teman ya. Selanjutnya, menghilangkan trauma batin atau perasaan negatif yang membekas, mengurangi was-was dan gangguan pikiran. Selanjutnya, mengusir gangguan jin dan sihir. Garam dipercaya sebagai mineral yang bisa menetralkan energi negatif. Kemudian menjadi pendamping ruqyah syariah. Biasanya dibarengi dengan membaca doa ruqyah atau ayat-ayat Al-Quran. Seperti surat Al-Baqarah ayat 102 atau Al-Falaq dan An-Nas dan sebagainya. Itu bagi teman-teman yang umat muslim kalau yang dibacakan untuk ayat-ayat Al-Quran ya. Selanjutnya, mandi menggunakan garam krosok itu untuk melindungi diri dari gangguan gaib. Garam sejak zaman dahulu digunakan dalam ruqyah dan ritual membersihkan spiritual karena diyakini mampu mengusir jin, sihir, dan makhluk halus. Mandi ini efektif dilakukan setelah merasa panas nih, mimpi buruk, atau sering gelisah tanpa sebab. Selanjutnya mandi garam kasar itu untuk buka aura. Yang pertama, membantu menyelaraskan frekuensi energi tubuh agar lebih tenang, agar lebih terang dan mudah menerima energi positif, seperti rezeki, jodoh, relasi baik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membersihkan medan energi, yaitu bioenergi atau aura dari pengaruh negatif atau aura negatif. Kemudian yang ketiga, menghilangkan rasa gelisah, stres, dan sedih secara spiritual. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan pancaran energi positif dari tubuh. Kemudian yang kelima, mempercepat manifestasi niat baik karena energi tubuh jadi seimbang. Yang keenam, melunturkan energi orang lain yang menempel. Misalnya setelah bertemu orang toksik atau habis ngobatin orang ya, kalau teman-teman yang bisa ngobati atau yang habis ngurut orang, sebaiknya untuk membersihkan energi itu bisa kalian mandi dengan garam krosok. Kemudian yang tujuh, orang yang auranya bersih akan terlihat lebih bercahaya dan disukai banyak orang tanpa sebab yang jelas. Pokoknya orang seneng aja itu ya. Cara umum dilakukan ya, campurkan garam kasar ke air hangat ya. Tambahkan bunga atau minyak esensial atau minyak wangi.
Kemudian air itu diamkan selama 5 atau 30 menit sambil membaca afirmasi ataupun zikir ya bagi yang umat muslim. Mandi dengan garam krosok itu untuk asihan dan daya tarik. Dalam tradisi asihan atau pengasihan, mandi garam kasar digunakan untuk satu, membersihkan penghalang batin dan energi cinta dalam diri. Yang kedua, meningkatkan daya tarik alami atau inner magnetism. Kemudian yang ketiga, membuka simpul-simpul batin atau trauma lama yang menghambat jodoh. Bagi teman-teman yang telah jodoh tuh bisa tuh mandi dengan menggunakan garam aura atau garam cinta. Kemudian yang keempat, melunturkan energi mantan atau hubungan toksik yang masih menempel supaya lupa tuh sama mantannya ya. Yang kelima, menumbuhkan rasa disukai orang lain secara alami. Selain menggunakan garam krosok atau garam kasar, teman-teman bisa menambahkan bunga 7 rupa ya, misalnya melati, mawar, kenanga, kantil, atau air mawar. Selanjutnya kalian bacakan doa atau mantra khusus atau afirmasi. Selanjutnya, mandi menggunakan air garam itu menguatkan energi doa dan meditasi. Yang pertama, setelah mandi garam, tubuh menjadi ringan, pikiran menjadi lebih fokus. Ini membuat doa, zikir, atau meditasi lebih dalam dan lebih khusyuk. Yang kedua, banyak ya teman-teman pelaku spiritual memakai mandi garam sebelum wirid, tirakat, atau buka puasa lelaku atau puasa weton dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat manfaat mandi garam secara psikologi. Yang pertama itu mengurangi stres dan kecemasan, membersihkan pikiran dari overthinking, mengatasi energi mental yang stagnan. Yang keempat, meningkatkan citra diri dan percaya diri. Yang kelima, mengurangi gangguan tidur. Kita lihat satu persatu dari poin-poin tadi. Mengurangi stres dan kecemasan. Yang pertama, air hangat dengan garam laut atau garam kasar memiliki efek menenangkan sistem saraf simpatis. Yang kedua, membantu menurunkan kortisol atau hormon stres dan membuat pikiran lebih tenang. Selanjutnya, membersihkan pikiran dari overthinking. Aktivitas mandi dengan niat melepaskan beban membantu otak merespon sebagai ritual penutup atas stres dan tekanan yang menumpuk. Selanjutnya, mengatasi energi mental yang stagnan. Jika kalian merasa hidup stuck atau begitu-gitu aja, gelisah tanpa arah, atau mudah lelah mentalnya, mandi garam dapat menjadi ritual self-healing sederhana untuk reset energi batin kalian. Jadi direset ulang ya. Selanjutnya, meningkatkan citra diri dan percaya diri. Setelah mandi garam, tubuh terasa lebih ringan, aura lebih bersih. Efek psikologinya merasa lebih berharga, lebih tenang menghadapi orang lain. Ini memperkuat self-worth dan inner confidence. Selanjutnya, mengurangi gangguan tidur. Banyak yang merasa tidurnya lebih nyenyak setelah mandi garam krosok karena tubuh rileks dan pikiran tidak terlalu tegang. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mandi menggunakan garam kasar tersebut? Kita lihat secara umum mandi garam kasar. Jika kalian ingin melakukan mandi garam, kalian siapkan, yang pertama siapkan air dalam ember ataupun bak mandi ya. Selanjutnya, yang kedua masukkan 1 atau 2 genggam garam ya. Yang garam kasar itu boleh ditambahkan bunga atau minyak aromaterapi atau minyak wangi yang kalian sukai. Yang ketiga, niatkan sesuai tujuan seperti kesehatan, ruqyah, buka aura, atau asihan untuk melepaskan energi buruk dan mengisi energi positif. Yang keempat, guyur dari kepala ya sampai ke kaki sambil baca-baca doa. Misalnya kalau yang muslim ya, ya Allah bersihkanlah jasmani dan rohaniku dari segala energi buruk, penyakit, dan meresap energi positif dan energi keberuntungan ke dalam tubuh saya.
Setelah itu yang kelima, diamkan sejenak sekitar 3-5 menit. Kalau bisa jangan dibilas dulu ya teman-teman, sekitar 1 atau 2 jam atau 3 jam. Atau boleh dibilas tapi tidak menggunakan sabun. Nah, ada catatan penting untuk mandi dengan garam krosok ini ya. Yang pertama, tidak disarankan untuk luka terbuka besar atau kulit sensitif. Jadi kalian uji coba dulu tuh, sebagian kulit dulu disiram-siramkan, kira-kira menimbulkan alergi apa enggak. Yang kedua, tidak boleh menggantikan pengobatan medis jika ada keluhan yang serius. Jadi, mandi dengan garam kasar ini bukan merupakan ganti untuk pengobatan medis ya teman-teman ya. Jangan menjadikan mandi garam sebagai perbuatan syirik ya teman-teman ya. Niatnya tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bukan karena garam sebagai penolong, tapi adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah melalui garam. Yang keempat, frekuensi yang paling ideal yaitu 1-2 kali seminggu. Jangan terlalu sering dan jangan pula terlalu jarang. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah tadi manfaat mandi dengan garam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.